Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Perikles Santo Sianturi MKOM selaku dosen pembimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Dan terima kasih juga kepada dosen pemuji 1 dan dosen pemuji 2. Perkenalkan, nama saya Bobi Gerson Taginting dengan NIM 160121036, program studi Teknik Informatika dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemberi Bantuan kepada Keluarga Kurang Mampu menggunakan metode HHP. Ada 4 akan yang dibahas dalam 4 penelitian ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis perancangan. Yang pertama latar belakang. Pemberi bantuan kepada keluarga tidak mampu sering terjadi kesalahan dan kejanggalan dalam hal penerimaannya. Dan sistem yang digunakan juga masih menggunakan cara manual. Untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan penerimaan bantuan tersebut, maka dibutuhkanlah sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan kepada keluarga tidak mampu menggunakan metode HHP. Identifikasi masalah. Pemberi bantuan yang tidak mengarah pada kriteria keluarga yang tidak mampu yang berhak menerima bantuan tersebut. Mengembalikan keputusan yang dilakukan masih menggunakan cara manual dan dokumen yang digunakan masih dalam bentuk tertulis. Belum adanya metode HHP sebagai pengambil keputusan dalam pemberi bantuan kepada keluarga tidak mampu. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, membahas sistem pemberi bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, sistem yang akan digunakan berbasis web di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, metode yang digunakan sistem pemberi bantuan ini adalah metode HHP atau analitik hierarki proses. Yang keempat, hasil keputusan dari asumsi dalam pembobotan untuk setiap kriteria bersifat relatif. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisa metode HHP untuk menganalisa sistem pendukung keputusan pemberi bantuan kepada keluarga kurang mampu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Kedua, bagaimana merancang dan mengimplementasikan metode HHP. Tujuan penelitian. Yang pertama, dapat menganalisa metode HHP untuk menentukan penerima bantuan keluarga kurang mampu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, dapat menerapkan metode HHP dalam menentukan penerima bantuan untuk keluarga kurang mampu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Manfaat penelitian. Yang pertama, membantu memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menentukan pilihan konsentrasi pada semester 8. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan sebuah solusi atau saran dengan tepat sesuai dengan minat kemampuannya. Yang ketiga, membantu instansi pendidikan, dalam hal ini dikaitnya dengan STM Pelita Nusantara, untuk meningkatkan dan memonitoring minat dan kemampuan mahasiswanya. Landasan teori, di sini ada SPK, Sistem Informasi pada Level Manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analis untuk mendukung pengambilan yang sesuai semi terstruktur dan tidak terstruktur. AHP, suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Laravel, landasan HP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Laravel diluncurkan sejak tahun 2011 sebagai framework PHP yang sangat powerful, elegan, yang dinamis yang dibuat oleh Taylor Otwell. MySQL adalah sistem manajemen database relasional open source atau RDMS dengan client server model. Metode penelitian di sini ada 5. Yang pertama studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis sistem, yang keempat pengembangan sistem, yang kelima pembuatan laporan. Analisis dan perancangan. Di sini analisis dan perancangannya ada 2. Pertama itu analisis kebutuhan sistem, ada terbagi 3. Analisis kebutuhan perangkat kelas, analisis kebutuhan perangkat lunak, dan analisis penggunaan sistem. Dan analisis yang dibangun ada terdiri dari 5. Yang pertama masukkan username dan password. Yang kedua menginput data dan dalam bentuk form kuesioner. Yang ketiga sistem memproses data yang menampilkan hasil pada halaman hasil. Yang keempat mengunduh laporan hasil. Yang kelima keluar dari sistem. Analisis metode HHP. 4 dasar kriteria yang digunakan dalam seleksi penerima bantuan. Kriteria yang digunakan mencakup pertama penghasilan, yang kedua jumlah tanggungan, yang ketiga status kepemilikan rumah, dan yang keempat aset yang dimiliki.
Pembuatan kriteria dalam HP bisa dilihat sebagai di contoh ini. Tabel pembuatan kriteria begini juga. Keterangan dari K1 penghasilan, K2 jumlah tanggungan, K3 kepemilikan rumah, yang keempat aset yang dimiliki. Normalisasi bobot kriteria dan menghitung eigenvektor bisa kita lihat pada tampilan berikut. Perancangan sistem. Perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, perancangan keluaran, dan perancangan antarmuka. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.